Forte, Brahim Diaz dentro, limite dell'area, Messias, Giroud, Krunic dal largo giusto, Rafa in area di rigore, prova a piazzarla, la deviazione in angolo. Il gol di Shan. Palla lunga, va al salto di testa, Teo per Rafa, può scattare ancora Rafa se ne va, 3 contro 2 Rafa, 3 contro 2 Rafa, se la allunga, Alexis, Rafa, gol! Rafael Leao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya guys? Masyarakat berjersey seluruh Nusantara, semoga kita semuanya senantiasa di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bertemu lagi dengan saya Tri Ajala di channel Jersey Mediocre, channel yang membahas tentang jersey original, terutama jersey AC Milan. Jadi bagi kalian para Milanisti, pecinta jersey original AC Milan, jangan skip video ini hingga selesai. Gibah jersey apa kita kali ini guys? Ya, sesuai slide video kita di awal, kita akan membahas tentang jersey AC Milan yang home musim 2022 musim 2023. Jersey ini sedikit flashback. Jersey ini mungkin keluar dari jalurnya tradisionalnya AC Milan yang biasa bergaris-garis seperti ini. Nah, ini biasanya bergaris-garis merah hitam. Nah, ini bergaris-garisnya beda dan warna dasarnya itu lebih ke merah, bukan lebih ke hitam tapi lebih ke merah. Kalau biasanya kan jersey AC Milan rata-rata yang home itu rata-rata bergaris, misalnya berdasar itu hitam terus bergaris merah. Seperti apa jersinya? Kita lihat jersinya sekarang. Ini dia jersinya. Di sini tampak dasarnya itu adalah warna merah. Dasarnya warna merah. Yang seperti biasanya itu kan jersey AC Milan itu rata-rata berwarna dasar hitam ya, terus bergaris merah. Nah, ini seperti keluar dari jalurnya, seperti keluar dari tradisinya. Dan biasanya kalau sudah keluar dari tradisinya AC Milan gitu, biasanya itu memang sulit sekali untuk juara, sulit sekali untuk dapat piala. Dan ternyata memang benar, di musim ini memang kita tidak mendapatkan piala apapun. Dibuat oleh brand Puma, jersey ini di launching pertama kali melawan Hellas Verona di pertandingan terakhir musim 2021-22. Di pertandingan terakhir Milan menggunakan jersey ini dengan di sini masih ada shield Scudetto, karena sebelum 2 tahun sebelumnya kita meraih Scudetto, dan di tahun setelahnya kita memakai shield Scudetto, dan karena ini dipakai di musim yang sama di pertandingan terakhir, maka di sini masih ada shield Scudetto. Cuma di sini saya tidak ada shield Scudetto-nya. Biasanya harusnya ada shield Scudetto-nya. Jersey ini terinspirasi dari kota Milan. Makanya di sini jersey ini ada gradasinya huruf M. Ada gradasinya huruf M, bergaris-garis huruf M dengan garis-garis hitam tebal dan tipis, membentuk huruf M. Dan apabila kalian menjumpai di jersey ini ada name setnya Ibrahimovic, itu sah-sah aja, karena di pertandingan terakhir itu Ibrahimovic mengumumkan untuk pensiun. Langsung aja kita lihat jersinya. Kita lihat detail jersinya. Tetapi di sini saya akan membuat perbandingan bahwa jersey replika dan jersey
player isunya. Kalau ini yang saya pegang ini adalah jersey player replika. Ini kan seri replika ini. Dan yang di tangan ini adalah jersey player isu. Nah, gimana? Kalau dari sekilas memang tampak mirip ya untuk jersinya. Jersinya tampak mirip. Sama. Jersey ini menggunakan dasar warna merah dengan gradasi hitam membentuk huruf M. Kalau untuk yang replika menggunakan di sini tertulis dry cell. Mungkin kualitas kainnya dry cell, dan yang untuk player isu menggunakan ultrawave, teknologi ultrawave. Sebenarnya kalau jersey ini nggak spesial banget, karena kalau hanya untuk kain saplem yang di kain saplem yang di print terus dijahit, itu bahkan produsen lokal aja bisa gitu. Sebenarnya kita dari fans AC Milan sebenarnya agak ngiri juga sama fans dari klub-klub lain, karena klub lain itu yang menggunakan aparel Adidas dan Nike, itu seri player isunya sangat istimewa sekali. Ada gabungan atau ada kombinasi di kainnya, itu ada yang rajut, terus ada yang mesh gitu kan. Jadi sangat bagus sekali dengan gradasi atau dengan watermark yang sangat cakep gitu kan. Tapi kalau untuk Puma ini ya, kita mau berkata apa? Ya hanya sebuah kain yang saplem aja, kain yang bahkan produsen lokal aja bisa membuat dengan print. Nah, langsung aja kita perbandingkan antara jersey PI dan jersey replikanya. Untuk proses pembuatannya sendiri, ini adalah menggunakan dasar warna merah dengan saplem. Saplem itu yang dengan di print tadi, terus dijahit. Logo klub terletak di tengah-tengah, antara presisi di tengah-tengah antara garis ini sama ini, masih ya tengah. Terus kita lihat untuk yang player isunya. Oh iya, logo klubnya ini untuk yang replika terbuat seperti bordir gitu ya, bordir woven ya, lebih tebal. Nah, kalau kita lihat dalamnya seperti ini, ya dalamnya tembus ya kan, tanpa bantalan. Kalau untuk yang player isu, dia terbuat tipis, hanya dari dari poli seperti tempelan gitu. Nah, kalau kita lihat dalamnya, perbedaannya kan, karena dia cuma ditempel jadi dia nggak tembus. Terus untuk aparel untuk untuk yang replika ini adalah bordir, sama seperti tadi. Replika bordir tembus. Kalau untuk yang player isu ini adalah poli, seperti tempelan gitu ya, dia nggak tembus. Bisa kita perbandingkan. Untuk yang atas adalah kain dari PI, yang bawah adalah replika. Dia lebih kasar karena dia jadi bordir. Terus seperti
jersey Puma sebelumnya, bahwa perbedaan yang mencolok di antara kedua jersey ini adalah dari segi bahan. Kalau yang PI itu bahannya tipis, nah, tipis banget nih, tipis banget nih, tipis banget ya kan, tipis banget. Nah, kalau untuk yang replika itu lebih tebal dan lebih berpori, berporinya lebih tebal. Kalau untuk yang PI kan tipis dan porinya lebih kecil. Makanya ketika kita perbandingkan di sini, untuk warna sendiri, yang PI sama replika itu lebih nyala lebih tajam di PI, karena dia apa itu namanya, bahan dasarnya yang di print itu lebih rapat, kan dia tidak diperpori. Terus untuk bagian kerah baju ini, kalau untuk yang replika ini kerah bajunya bentuknya seperti ini ya, seperti V. Dan ini V ini merepresentasikan dari seal Scudetto ya. Ya, bahwa kita pernah Scudetto 2 tahun lalu, setelah akhirnya kita akan Scudetto lagi nggak tahu kapan gitu kan. Untuk kerahnya lebih tebal untuk versi replikanya ya kan, tebal kan. Kalau untuk versi PI-nya, lebih tipis, ya, lebih tipis kan, lebih tipis. Dan untuk kerah bagian belakangnya juga dia lebih tebal kalau yang replika. Kalau yang PI lebih tipis. Kita bisa perbandingkan. Nah, yang atas ini adalah PI, yang bawah adalah replika. Bisa dilihat perbedaannya. Kalau untuk kerah sama, kerah yang atas adalah PI, yang bawah adalah replika. Untuk tag dalamnya sama, tag dalamnya seperti ini Puma. Dan replika yang replika itu, yang ini yang PI juga sama, tagnya sama. Untuk bentuk jahitan hampir sama, mirip. Dan di belakangnya ini, bagian belakangnya ini, AC Milannya untuk yang replika terbuat dari bordir ya. Terbuat dari bordir, AC-nya merah, Milannya hitam. Dan untuk yang PI ini terbuat dari poli, ditempel. Jadi dia lebih rentan copot. Lebih untuk keawetan memang replika bisa diandalkan ya. Karena dia sistemnya bordir, jadi dia akan menempel kuat. Pada bagian lengan, lengannya seperti ini. Tetap menggunakan, kalau untuk yang replika, logo Pumanya terbuat dari bordir. Kalau untuk versi player issue, logo Pumanya adalah poli. Terus ini di sini kita menggunakan patch-nya, menggunakan patch seri A yang digunakan di Liga Italia seperti ini. Ini adalah patch yang original ya. Kalau patch original itu bahannya seperti agak karet-karet gitu ya, lebih tebal ya.
lebih tebal nih ya, lebih tebal, dan dia emboss. Nah, kalau untuk versi remake-nya biasanya hanya seperti poli biasa terus ditempel, ataukah ada yang remake HK yang sudah dapat ya, saya kurang tahu. Untuk lengannya, bantalan lengannya, maksudnya karet lengannya seperti ini. Kalau untuk replika lebih tebal, dan untuk yang PI ini lebih tipis ya. Nah, sama. Kalau untuk replika itu dia dijahitnya seperti yang bawah itu adalah replika, ini replika, ini PI, dia lebih tipis. Dan untuk yang PI ini saya menggunakan patch-nya untuk yang patch Liga Champion. Patch Liga Champion dengan patch Liga Champion dan BOH 7-nya. Pertanda bahwa AC Milan sudah menjuarai 7 kali Liga Champion. Dan kalau yang versi original ini adalah bentuknya seperti ini. Dia ada watermarknya, gradasinya, dan dia kalau dipegang lebih halus. Dan ini ada UEFA Foundation-nya. Ini juga original, kalau dipegang lebih halus. Nah, kita lihat perbedaannya, versi lengannya versi Liga Champion dan versi Serie A seperti ini. Lanjut lagi. Untuk sebelah kanan sama. Sebelah kanan menggunakan logo MSC. Dan sebelah yang untuk yang replika dan yang PI juga sama, tetap menggunakan logo MSC. Dan untuk yang mencolok dari dua jersey ini, karena dua jersey ini saya bikin dua versi. Kalau untuk yang PI-nya itu saya bikin versi Liga Champion. Kalau untuk yang replika ini saya bikin untuk versi Liga Italinya, Liga lokalnya. Kalau untuk namesetnya, kalau untuk Liga lokal adalah berwarna hitam dengan list warna putih, dan di bawahnya ada sponsor Wifok. Kalau kita lihat dari bentuk namesetnya yang original seperti ini, warnanya agak apa ya, agak ngedove gitu kan. Dan untuk yang Wifoknya biasanya ada beberapa yang sudah mendapat jersinya itu udah sekalian Wifok, include Wifok ini. Nah, ini tebel ya kalau untuk yang originalnya. Nah, dia tebel menempel. Dan untuk yang versi Liga Champion seperti ini, warnanya putih. Warnanya putih. Kalau sekilas itu warnanya putih dengan logo di bawahnya Foundation of Milan, Foundatione Milan. Ini adalah jersey yang dipakai untuk pertandingan di Liga Champion. Sebentar kita perbandingkan. Nih, perbandingannya. Yang sebelah kanan adalah Liga Italia, sebelah kiri adalah Liga Champion. Beda ya. Yang satu putih, yang satu hitam. Kalau yang versi replikanya itu warnanya hitam drop, untuk yang versi Liga Championnya itu putih. Sebenarnya enggak, putihnya itu ada desainnya sendiri, seperti bolong-bolong seperti ini. Bolong-bolong seperti ini ya kan. Nah, dengan ada logo AC Milan juga bolong-bolong. Kalau yang ini kan logo AC Milannya hanya seperti di print gitu ya. Kita bisa perbandingkan. Kita bisa lihat perbandingan logo AC Milannya seperti ini.
Dan untuk foundationnya Milan, Fondazione Milan ini seperti ini. Dan untuk nameset yang ini, yang versi Liga Champion ini memang kita sangat susah untuk cari versi originalnya. Untuk nyari yang original itu susah, makanya di sini kita menggunakan, saya mendapatkan remake HK. Remake HK itu bahannya bukan original tapi kualitasnya mirip-mirip original. Dia lebih tebal, dia juga lebih tebal walaupun nggak setebal yang originalnya. Lanjut lagi, yang membedakan dari jersey ini adalah di jahitan. Untuk yang versi replika, jahitannya adalah di stick di dalam ya. Nih. Jahitan replika seperti ini, dan dia ada di dalam. Jahitannya ada di dalam. Nah, dikumpulin di dalam sini. Kalau untuk yang PI, ini jahitannya di luar, nembus luar dalam ya kan. Tuh, lihat. Nah, ada di dalam, dia jahitannya, rajutannya seperti ini. Nah, dia nggak seperti ini. Misalkan ini ada nih, dia lebih tipis yang replika. Lebih tipis yang player issue. Yang atas ini adalah replika, yang bawah ini adalah player issue. Player issue datar, bisa tipis. Kalau yang atas itu ada bagian sisanya yang dijahit. Untuk lembaran yang player issue, yang untuk tagnya ini lebih banyak ya. Ada banyak macam tulisan-tulisan dan aneh. Pokoknya bahasa-bahasa Inggris, bahasa Cina gitu kan. Kalau untuk replika itu lebih sedikit biasanya. Dan yang membedakan lagi dari jersey ini di bagian jahitan adalah bagian jahitan pinggang. Nah, ini yang sering saya bilang bahwa jahitan pinggang itu kalau untuk yang replika itu adalah dijahit. Nih, dijahit. Di dalam dijahit ya kan. Di dalam jahit seperti ini, tebal. Ya kan? Di luar dijahit sampai ke atas. Nah, sampai ke atas dijahit. Kalau untuk yang player issue, nah ini dia yang sering saya bilang bahwa ini dilem. Nih. Karena dia kayaknya sangat bahannya sangat tipis sekali, nah dia dilem sampai atas sini, sampai belakang sini. Nah, belakang lengan ini juga lengan depan ini juga dilem. Ini di lem-leman ini. Kalau kita lihat dari dalamnya seperti ini. Oh, nggak terlalu nampak ya. Tuh, dilem. Tuh ada bekas lemnya tuh. Jadi kesimpulannya, ketika kita menggunakan jersey yang versi P ini, ya harus hati-hati. Dan kalau bisa, kalau saya sarankan sih, kalau untuk memilih ukuran, kalau untuk beli yang replika itu masih bisa kita fit. Misalkan kita biasa pakai M, kita pakai M masih aman lah. Karena ketika ditarik, ketika kita ditarik ketika main bola atau ketika kita memakai baju atau mencopot baju itu masih aman. Karena dia sistem jahitan. Nah, kalau yang P ini, kalau kita pakai fit, maksudnya kita memakai size M terus kita pakai M, badan kita basah oleh keringat, kita lepas, biasanya si jersey ini karena dia tipis, dia itu nempel di badan. Ketika ditarik, yang ditakutkan ini si lem ini terlepas. Lem ini sangat tipis sekali nih, takutnya terlepas.
lama-kelamaan bisa terlepas. Itu yang ditakutkan. Nah, untuk bagian bawah sama, bagian belakang bawah itu sama untuk jahitan itu. Kalau replika itu dia dijahit dan di dalamnya sambungannya nampak ya di dalam. Kalau untuk yang PI ini dijahit tapi sistem jahitannya beda. Dia di dalamnya ini nggak ada perbedaannya, nggak ada dagingnya, dan nggak ada daging sisanya. Oh iya, nggak ada daging sisanya. Kita bisa perbandingkan. Yang atas ini adalah PI, yang bawah adalah replika. Kalau replika itu dia ada daging sisanya dari jahitan itu. Lanjut lagi untuk bagian samping. Bagian samping untuk yang replika itu seperti ini. Dia tebal ya. Tebal. Kalau untuk yang PI berpori dan dia lebih tipis. Nah, kalau kita bisa perbandingkan seperti ini. Terus kita perbandingkan seperti ini. Yang atas itu adalah replika, yang atas itu adalah PI, ini adalah replika. Jadi lihat ya, seperti tak nampak ini lemnya. Dan untuk logo yang lebih mencolok lagi, logo yang membedakan dari replika dan PI adalah logo di sini. Logo Puma di bagian kanan bawah. Ini adalah kalau yang replika warna hitam top. Kalau untuk yang PI, warnanya lebih mewah. Kita bisa perbandingkan. Yang sebelah kanan ini adalah replika, sebelah kiri adalah PI. Lebih mewah karena dia semacam berwarna gold dan emboss. Nah, untuk jahitan bawah, kalau untuk yang replika ya seperti ini. Dijahit memutar ya kan? Dijahit memutar. Kalau untuk yang PI adalah dilem. Ya, udah kainnya tipis, dilem gitu kan. Ya, kita lihat lem-lemannya. Nah, cuma dilem. Kalau kita perbandingkan, set. Nah, yang atas dilem, yang bawah dijahit. Apabila kalian menginginkan memberi nama dari jersey ini, ketika kalian mempunyai jersey ini dan ingin membeli nama idola kalian ataupun nama custom kalian, apabila kalian tidak menginginkan yang name set yang original, yang harganya juga lumayan dan susah mencarinya, kalian bisa menghubungi para tukang remake. Tukang remake itu adalah jasa untuk memberi name set. Banyak di Facebook itu banyak orang-orang yang menerima untuk memberi nama ini. Ataupun udah punya nama, udah ada namanya tapi rusak atau lengket atau segala macem, pengen benerin sendiri tapi nggak bisa gitu kan. Nah, itu ada jasanya tukang remake. Bisa dihapus terus diganti nama, atau dihapus dengan diganti nama yang sama dengan kualitas yang bagus tapi bukan original gitu, bukan original tapi kualitasnya bagus gitu kan. Bisa, ada tukang remake-nya. Kalian jangan khawatir karena tukang remake-nya ada banyak. Kalau misalkan di Facebook itu kalian bisa menghubungi seperti Muhammad Khalid atau Metamorphosis atau Ari Wibowo. Nah, itu banyak dan lain sebagainya. Ada juga dengan Facebook Den Pitel Zakaria, itu juga dia menerima reparasi jersey
dari ininya rusak diganti, ininya nggak ada terus diganti, nah, sponsornya rusak bisa diganti, nah kan, nah itu bisa, mereka bisa mengerjakan itu. Dan satu lagi penting untuk mengecek keaslian dari jersey kalian. Apabila kalian berniat meminang jersey ini, di marketplace atau di apa tuh, atau di toko online atau di grup-grup bursa jual beli yang belum terpercaya, nah kalian wajib menanyakan itu kepada penjualnya, apakah dari keaslian dari jersey ini melalui cek art kodenya berapa sih om gitu, art kodenya berapa gitu, art kodenya berapa, tolong tunjukin, tolong difoto. Nah perbedaannya di jersey ini, art kodenya untuk yang PI adalah ada di pundak, sekitar pundak. Nah di sini dia ada di sini, sedangkan yang replika ada di bagian pinggang bawah. Replika ada di pinggang bagian bawah, dan untuk yang PI ada di bagian lengan. Sama seperti kemarin cara pengecekan jersey-nya, tinggal kita ketik Puma 770382 strip 01 seperti ini. Ini kan ada tuh yang atasnya. Ini adalah art kodenya. Nanti akan muncul jersey tersebut. Kalau yang replika itu 77038301. Yang PI 82, yang replika 83. Silahkan dicek. Dan juga penting juga untuk mengecek panjang dan lebarnya, karena kalau kalian biasa menggunakan baju Adidas lama, baju AC Milan seri Adidas lama biasanya kan abses, termasuk kayak jersey ini biasanya abses dia. Kita biasa pakai M, kita paksain pakai S masih muat. Tapi kalau ini berapa sih? Kita mempunyai jersey ini di size L dan ini di size M. Kita wajib menanyakan kepada penjualnya. Jangan sampai kita salah ukuran. Kalau salah ukuran sayang juga. Kalau yang M itu adalah di lebarnya itu adalah di 53. Sekitar 53 lebar dada. Dan kalau untuk yang L player issue ada di sekitar 55. Kenapa saya pilih yang replika itu M, yang player issue itu adalah L? Nah, itu tadi. Ketika kita pakai, kita nggak tahu ketika kita pakai itu, setelah kita berkeringat, kita copot, takutnya nyangkut gitu kan. Jadi kalau pakai yang seri lebih gede, apa tuh, abses, ya kita bisa lebih safe, lebih safety, lebih aman, karena nggak ngefit banget sama badan gitu kan. Untuk jersey ini, jersey desain seperti ini, bagi kalian dapat rating berapa? Nilai berapa dari jersey ini? Kalian bisa tulis di
kolom komentar. Apakah jersey ini worth it untuk dikoleksi atau hanya worth it untuk dikolektor? Kita dapat harga sekian, nah kita bisa jual di harga lebih tinggi lagi gitu. Ketika ada fluktuasi harga langsung dilepas. Misalkan jersey ini saya dapat misalkan harga 300.000 ya kan, atau 300, ternyata setelah 2 bulan atau 3 bulan ke depannya ada fluktuasi harga, bahwa jersey sekarang ini banyak yang dijual 700, 800 itu laku. Nah kalian lepas itu terserah kalian gitu kan, apakah mau dikoleksi seterusnya atau hanya untuk kolektor itu ya dikoleksi. Ketika ada fluktuasi harga, ada perbedaan margin, nah, dijual. Jadi tergantung selera kalian. Akhir kata, demikianlah review singkat dan bedah jersey serta perbandingan antara jersey replika dan jersey player issue AC Milan musim 2022-2023. Semoga bisa menjadi referensi dan rekomendasi bagi kalian para Milanisti dan para pencinta jersey yang ingin membeli dan ingin meminang jersey ini melalui marketplace atau toko online atau grup jual beli atau di lapak-lapak lelang jersey. Bisa memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi para Milanisti atau orang-orang yang ingin memiliki jersey ini. Jangan sampai salah ukuran, jangan sampai salah pilih jersey, saya worth it replika atau worth it BI gitu kan. Jadi review ini memang jujur murni dari kacamata saya sendiri. Saya tidak ada kepentingan di balik review ini, dan saya tidak mencari pembenaran dari jersey saya ini. Untuk kalian yang ingin membeli jersey replika atau jersey player issue, nah, itu saya serahkan ke selera dan dana kalian. Disesuaikan aja, nggak usah memaksakan gitu kan. Di sini kita sama-sama belajar tentang dunia jersey, sama-sama belajar. Niat saya hanya ingin mencoba mengedukasi bagi kalian para pemula, yang ingin memiliki jersey AC Milan atau untuk mengkoleksi jersey AC Milan. Kalau untuk para sesepuh-sepuh jersey original, nah itu nggak usah ditanya lagi, udah tahu mereka, udah paham luar dalam gitu kan. Dan bagi kalian para Milanisti yang sudah mengkoleksi jersey original, jersey AC Milannya udah banyak di rumah, nggak tahu mau diapain, hanya digantung aja. Nah, kalian bisa bergabung di komunitas Maglia Milan Indo yang ada di Jakarta dan membernya tersebar di beberapa daerah. Kalian bisa menemukan teman-teman baru yang sefrekuensi dengan kalian, yang unik, yang asik, dan sehobi dengan kalian. Di sana kalian bisa ikut kegiatan positif seperti fun football, gathering, away day, dan lain sebagainya. Kalian pasti pengen kan? Ketika kalian sefrekuensi, suka menggunakan jersey AC Milan ya kan, bisa main fun football di stadion atau di lapangan-lapangan kebanggaan kalian, apalagi bisa dress code seperti foto ini ya kan. Keren sekali ya kan. Kalian bisa tampil ala-ala pemain AC Milan sungguhan, bergaya bermain bola bersama seperti pemain AC Milan sungguhan di lapangan atau di stadion dengan menggunakan jersey dress code satu musim ya kan? Semuanya menggunakan jersey satu musim, kompak ya kan. Gimana? Keren ya? Dan bagi kalian para pengkoleksi jersey universal, jersey original universal baik klub maupun negara, kalian bisa ikut fun football atau ikut komunitas bersama komunitas-komunitas jersey original di kota Anda.
Misalkan di Jakarta ada KJJ, di Bekasi ada BJC, di Semarang ada KJS, di Tangerang ada KJTR, dan lain sebagainya. Akhir kata, sampai bertemu lagi di review-review jersey original selanjutnya. Apabila ada kesalahan dan koreksi, silahkan ditulis di kolom komentar. Saya rasa ada banyak sepuh-sepuh jersey yang menonton tayangan ini bisa ikut memberikan saran apabila ada kesalahan di review saya. Apabila ada konten channel ini yang bermanfaat bagi kalian, dan memberikan ilmu bagi kalian, bisa dibantu dengan komen, like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Dukung terus tim idola kalian dan menggunakan jersey originalnya serta merchandise dan produk-produk originalnya dari klub kesayangan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forza Milan.